Permasalahan Agus Salim versus Pratiwi Novi semakin melebar nih guys. Pengacara yang membela Agus, Farhad Abbas, kini terlibat perseteruan dengan Denny Sumargo alias Densu. Hal ini lantaran Farhad merasa tersinggung dengan komentar Densu yang mengandung kata-kata kasar pada video terkait kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras. Mantan suami Nia Daniati itu lantas geram hingga mengancam akan menghajar mantan pebasket itu. Menanggapi ancaman tersebut, Denny Sumargo tak tinggal diam. Suami Olivia Alan itu bahkan mendatangi kediaman Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Bagi kita, Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Denny ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentar saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya dikomentai gitu kan. Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir Katanya lu pinter gimana, lu pikir. ya, tapi menurut Pak Denny itu tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Ya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Ya, lu, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi bos, yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik, kita tafsirkan secara umum. Begini saja. Ini bos, tai itu dalam pengertian umum itu jelek, bahasa Indonesia. Begini ya. Bapak, begini. Tidak usah kita bahas etimologi, kalau di KBBI tai itu juga tidak ada. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju, pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus, di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke? Saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau kamera, saya bilang tidak usah. Nanti kameranya, pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya, saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya sebenarnya ya saya baik. Aku ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau ajar saya ini Ansir Hikmah. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau ajar pasti dia samperin, karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang tai juga kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah bos. Bukan. Dari tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim dari berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih biar orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Orang pintar. Tapi tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny, semuanya ngejek saya akibat kalimat itu. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer aja. Kan lu nggak merasa. Sekarang gini, kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Dan saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya ada kan? Sebenarnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu ikut campur namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, buktinya sekarang dia dikeroyok orang kan? Tenang dulu.
Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Nggak ada. Saya ada intervensi, tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, Iya. ternyata klien saya juga tuh si Icang itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nama si Mas Denny kayak ngerjain aku, prank kita gitu. Orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Nggak tahu. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Enggak, kan saya udah bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat, bos. Saya ini yang ngatur, biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab. Bukan tanpa alasan nih guys, kedatangan Denny Sumargo rupanya hanya ingin memastikan dan membuktikan ucapan Farhad Abbas yang ingin menghajarnya. Meski sempat dihalangi oleh seorang pria di balik pagar, Densu pun akhirnya diizinkan masuk untuk bertemu Farhad. Persitegangan pun sempat tak terelakkan nih guys. Sementara Farhad menjelaskan bahwa ucapan hajar yang ia maksud artinya hukum jamin rakyat. Tak ingin memperpanjang, Densu pun mencoba menganggap semua permasalahan ini selesai. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny itu dalam begitu kan? Saya Saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu ini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari gini menentang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lu kan. Saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang? Dia on the way, ya saya juga on the way. Saya duluan sampai rumah. Sampai rumah, saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu. Habis wudhu, saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas. Saya persilakan, kita buka rumah, kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhad akan menghajar saya, ya, saya bilang, saya tanya dulu itu lu ngomong tai itu apa gitu. Jadi bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih. Kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhad. Terus saya artikan tai aja kan bisa juga ya kalau mau gitu-gitu. Kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai? Itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah, tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gua nih tai gitu. Ya, tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gua panggil tai aja, mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong. Jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu. Tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu, dia minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri, gitu, harga diri. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya, kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiran tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan, seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya, mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training. Ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir
Awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan. Soalnya Denny Su ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul nggak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan ya udah. Saya pakai rapi, pakai bando, nah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu. Jadi bisa dilihat keterangan itu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya. Nah, Selebtubers, gimana menurut kalian? Apakah setelah pertemuan ini konflik Densu dan Farhat selesai sampai di sini atau justru akan berlanjut ke polisi?